杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum monster itu bisa bergerak, Yang Ke sudah melambaikan tangannya dan ketiga pembantunya muncul di panggung. Boneka batu yang membawa pilar pengguncang langit tiba-tiba berubah menjadi raksasa batu. Roh senjata itu berteriak dan berubah menjadi burung api merah menyala. Pedang tulang naga melepaskan tekanan yang mencengangkan. Bersamaan dengan raungan naga yang tinggi, seekor naga raksasa dengan panjang tubuh lebih dari 10 kaki dan tubuh hijau muncul. Menggoyangkan kepala dan ekornya, sehingga mata monster itu menunjukkan ekspresi ketakutan, berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, ia tahu bahwa ia telah memilih target yang salah. Dapatkan! Yang Ke tertawa muram. Tanah segera bergetar dan boneka batu itu mengambil langkah besar ke depan untuk mengejar ke depan. Setiap kali ia melangkah keluar, ia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Burung api itu berubah menjadi cahaya merah dan dengan cepat mendekati monster itu. Sepanjang jalan, pepohonan terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kemudian, naga hijau mengikuti dari belakang. Yang Ke mengembuskan nafas pelan, seakan ingin memutahkan depresi di hatinya. Lalu ia mengikutinya perlahan. Sekarang, suasana hatinya sedang buruk, dan monster itu berani menginginkannya, yang berarti mencari kematian. Dan dia perlu melampiaskannya. Dari depan terdengar lolongan binatang iblis dan raungan tumpul boneka batu, diselingi dengan teriakan burung api dan raungan naga dari pedang tulang naga. Energi spiritual langit dan bumi terjerat di sana, dan pembantaian banyak orang terhadap sedikit orang sedang terjadi di hutan. Meskipun binatang iblis itu berlevel tinggi, ia berada di puncak level ke-9, dan hanya selangkah lagi untuk menembus level ke-10. Tetapi bagaimana ia bisa menandingi boneka batu, burung api, dan pedang tulang naga? Bahkan jika ia ingin melarikan diri, ia tidak memiliki kesempatan. Jadi pertarungan itu sama sekali tidak menegangkan. Ketika Yang Ke tiba di sana, binatang iblis yang baru saja menginginkannya tergeletak di tanah, tanpa nafas. Pinggangnya patah dan tunggul tulang putihnya menyembul keluar. Seolah-olah terkena hantaman boneka batu dengan pilar pengguncang surga. Bulu di tubuhnya hangus hitam, jelas karena dibakar oleh roh senjata. Naga hijau melayang di atas mayatnya, seolah-olah ingin melahap esensi daging dan darahnya. Tapi Yang Ke menghentikannya dan bergegas ke mayat monster itu. Dia dengan tenang mengeluarkan benang darah emas dan menembakkannya ke tubuhnya. Di bawah kendali Yang Ke, benang darah emas berenang masuk dan keluar dari tubuh monster itu seperti ikan hidup. Kemudian, sebuah pemandangan aneh muncul. Tubuh monster itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Energi yang terkandung dalam tubuh itu tampaknya ditelan oleh sesuatu. Yang Ke melihat pemandangan ini, ekspresinya tenang, seolah-olah dia sudah menduganya. Setelah beberapa saat, tubuh monster itu benar-benar mengering dan bahkan ramuan dalamnya pun menghilang. Yang Ke mengangkat tangannya dan benang sutra emas dan merah terbang keluar dari tubuhnya seperti makhluk hidup, bergerak maju mundur di antara jari-jari Yang Ke. Melihatnya dengan tenang, mata Yang Ke menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan, dan kehilangan sebelumnya sedikit berkurang. Dengan gerakan pikirannya, benang darah emas di tangannya tiba-tiba terpelintir dan menggeliat, lalu berubah menjadi wujud monster. Kelihatannya tidak berbeda dengan monster yang mati di tanah, bahkan ukurannya pun mirip. Namun monster yang berubah dari benang darah emas ini berwarna emas dan merah, dengan mata yang bergerak dan tampak sangat spiritual, dan ini adalah cara transformasi benang darah emas. Misteri ini terekam dalam paruh kedua teknik rahasia benang darah ajaib, dan Yang Ke telah memahaminya secara menyeluruh. Hanya saja dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempraktekkannya.
Transformasi benang darah emas itu tidak hanya tercermin dalam fusi dan persimpangan sejumlah benang darah emas yang berbeda, membentuk berbagai gerakan membunuh. Itu juga dapat memungkinkan benang darah emas melahap daging dan jiwa monster, memberikan benang darah emas transformasi baru. Ini adalah kelahiran kembali benang darah emas. Itu adalah kristalisasi kebijaksanaan Master Senior yang menciptakan teknik rahasia ini. Ketika dia berada di Taman Kekaisaran, Yangke telah bertarung dengan pemimpin cantik dari Sekte Darah Iblis dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dua benang darah ajaibnya berubah menjadi dua ular darah. Saat itu dia sangat penasaran dan tidak tahu bagaimana pemimpin cantik itu melakukannya. Kemudian, setelah memahami bagian kedua dari teknik rahasia benang darah ajaib, dia memahami misterinya. Benang darah emas awalnya dipadatkan dari darah emas Yangke. Sekarang, benang itu dapat melahap esensi daging dan darah monster, menyerap energi ramuan batin, dan kemudian dapat memiliki perubahan seperti ini yang disebut binatang buas darah. Jadi, dua ular darah dari pemimpin Sekte Darah Iblis adalah binatang buas darah yang diubah oleh benang darah ajaibnya. Binatang buas darah dapat mewarisi kemampuan binatang buas monster dalam hidupnya. Dan karena diubah oleh darah emas Yangke, ia terhubung dengan pikirannya dan dapat digunakan seolah-olah itu adalah lengannya. Sebelumnya, di bintang gelap, Yangke tidak punya waktu untuk menemukan binatang buas monster yang cocok. Jadi dia tidak berlatih teknik binatang buas darah. Sekarang dia secara tidak sengaja menemukan yang cocok di sini. Dia tentu tidak akan melepaskannya. Dengan bantuan boneka batu, mudah untuk mendapatkannya. Sambil melepaskan pikiran ilahinya untuk merasakan binatang buas darah, Yangke mengangguk sedikit. Sangat puas. Dari segi aura saja, kekuatan binatang buas darah yang diubah oleh benang darah emas ini seharusnya tidak lebih rendah dari seorang prajurit tingkat kedua dari alam kembali kekosongan. Mungkin kekuatan ini sedikit berbeda dari kehidupannya, tetapi tidak terlalu besar. Yang terpenting adalah Yangke memiliki lebih dari satu benang darah emas. Selama ada cukup banyak binatang iblis, semua darah emas Yangke dapat diubah menjadi binatang buas darah. Ketika ratusan binatang buas darah dilepaskan pada saat yang sama, bahkan jika menghadapi alam raja kekosongan, Yangke mungkin tidak berdaya. Namun, tidak mudah untuk menemukan binatang buas yang cocok. Jadi masalah ini harus dilakukan perlahan. Memikirkan hal ini dalam hatinya, pikiran Yangke bergerak. Dan dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk binatang buas darah itu. Kemudian, binatang buas darah itu segera menjadi lebih kecil dan dalam sekejap mata itu menjadi hanya seukuran telur merpati. Melompat dan mendarat di telapak tangan Yangke. Yangke tersenyum tipis dan ketika hendak menyimpannya, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menatap binatang darah spiritual di telapak tangannya dengan seksama. Matanya menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Ia berpikir keras, seolah-olah sedang memahami sesuatu. Setelah beberapa lama, tubuh Yangke bergetar, matanya bersinar terang, dan dia bergumam. Ramuan itu pasti spiritual untuk disebut ramuan spiritual. Jadi, begitulah. Pada saat ini, ia agak memahami arti kata-kata dalam penjelasan sebenarnya tentang alkimia yang selama ini membingungkannya. Meskipun itu hanya tebakan, itu patut dicoba. Jika berhasil, ia dapat berhasil memurnikan ramuan tingkat Raja Kekosongan dan dipromosikan menjadi alkemis tingkat Raja Kekosongan. Semuanya menyebar dan jaga area di sekitar untuk saya dan jangan biarkan apapun mengganggu saya. Yangke memberi perintah. Ketika pembantu itu segera bubar dan terus mengawasi di dekatnya. Yangke duduk bersila dan dengan lambian tangannya ia mengeluarkan kuali kekosongan ungu dan beberapa kotak bahan obat dari cincinnya. Kemudian dia menekuk jari-jarinya dan menyuntikkan beberapa energi suci ke dalam tungku kekosongan ungu.
Yangke kemudian mengambil sebuah kotak giok, membuka tutupnya, mengeluarkan bahan obat tingkat raja kekosongan dari dalamnya, dan langsung memasukkannya ke dalam tungku. Segera api kesadaran meledak. Kemudian Yangke mulai mengendalikan suhu cairan obat yang kental itu, dan dia sudah familiar dengan itu. Di dalam kapal perang, Yangke telah mengulangi proses ini berkali-kali, dan dia hafal setiap langkahnya. Dia bertanya pada diri sendiri, apakah dia benar-benar memahami waktu api dan penempaan bahan obat. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak dapat memurnikan ramuan tingkat raja kekosongan. Sekarang dia memiliki tebakan yang sangat berani. Apakah ide ini dapat diwujudkan atau tidak masih harus diverifikasi. Jadi dia sangat berhati-hati dan waspada dan tidak berani ceroboh. Satu persatu bahan obat tingkat raja kekosongan ditempatkan di kuali kekosongan ungu. Di bawah pemadaman api kesadaran Yangke dan bantuan berbagai formasi spiritual, bahan obat tersebut berubah menjadi obat cair, bergabung dan menyatu satu sama lain, dan beberapa perubahan ajaib dan misterius terjadi di antara mereka. Sikap Yangke menjadi semakin fokus dan tindakan penempatankan bahan obat menjadi semakin hati-hati. Di bawah penarikan api kesadarannya, satu demi satu formasi spiritual terbentuk dan dicetak di kuali kekosongan ungu untuk membantu pemurnian bahan obat. Semuanya teratur dan tidak ada kesalahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan keringat halus mengalir dari dahi Yangke. Memurnikan ramuan tingkat raja kekosongan juga merupakan ujian besar baginya. Itu tidak hanya membutuhkan kendali kekuatan spiritual, tetapi juga berbagai beban psikologis. Jadi dia berada di bawah tekanan besar. Aroma samar terpancar dari tungku kekosongan ungu. Ini adalah perpaduan sempurna dari cairan obat yang berubah menjadi lebih baik, tetapi Yangke tidak menganggapnya enteng. Dalam 2 tahun di kapal perang, dia telah mencium aroma obat dari ini berkali-kali. Tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil dimurnikan. Setiap kali itu berakhir dengan kegagalan dan terbakar. Sekarang adalah saatnya paling kritis dalam memurnikan ramuan itu. Perjalanan 100 mil dimulai dengan 1 langkah. Lubang hidung Yangke tergerak sedikit, merasakan perubahan aroma obat dan mencari kesempatan yang tepat. Aroma itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan segera tampaknya area dalam jarak 100 kaki dipenuhi dengan aroma obat yang unik ini, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Pada saat tertentu, ketika aroma ini mencapai puncaknya, mata Yangke tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Sekaranglah saatnya. Dia mengulurkan tangan dan mengangkatnya ke udara. Sebuah bola cahaya kemasan dan merah muncul di telapak tangannya. Di dalam bola cahaya itu ada bayangan binatang iblis yang menyusut berkali-kali dan memantul di dalam bola cahaya itu. Binatang darah. Itu adalah binatang darah yang baru saja disempurnakan oleh Yangke dengan darah emasnya sendiri. Setelah membuka tutup kuali kekosongan ungu, Yangke melemparkan binatang darah itu ke dalam kuali dengan punggung tangannya. Tanpa suara, di bawah kekuatan api kesadaran yang besar, binatang darah itu langsung menghilang dan sepenuhnya menyatu dan obat cair di dalam kuali. Kemudian, ada bau samar darah yang bercampur dengan aroma obat itu. Tidak hanya tidak terasa tiba-tiba, tetapi juga membuat aroma obat itu semakin kuat. Mata Yangke berbinar dan dia merasa telah memahami inti masalahnya. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat mendesak api kesadarannya dan terus memadamkan obat cair. Berbagai pengalaman yang diperoleh dari memahami solusi sejati alkimia diubah menjadi modal alkimia Yangke saat ini. Gerakannya halus dan tidak ada penundaan. Binatang buas darah yang terbentuk dari darah emas dan esensi daging dan darah monster itu benar-benar larut dan berubah menjadi bagian dari obat cair. Tiba-tiba kuali kekosongan ungu bergetar, seolah-olah beberapa perubahan yang tidak diketahui telah terjadi di dalamnya. Wajah Yangke terangkat dan dia dengan cepat menekannya dengan api kesadaran spiritualnya.
Ada suara mendesis dan di dalam kuali void ungu tampaknya ada makhluk hidup yang berjuang dan melawan. Menabrak dinding kuali, mencoba melarikan diri. Namun Yangke tidak tergerak. Setelah setengah cangkir teh, gerakan di dalam kuali berangsur-angsur mereda. Yangke menarik kembali api kesadaran spiritualnya, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap kuali kekosongan ungu dengan tatapan serius dan ragu-ragu. Karena berhasil atau gagal akan ada hasilnya selanjutnya. Dia tidak tahu apakah dia berhasil memurnikan ramuan kali ini, tetapi setidaknya tidak ada bau hangus seperti sebelumnya, yang merupakan awal yang baik. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yangke melulurkan tangannya ke kuali kekosongan ungu. Jika Anda menjulurkan kepala, Anda akan dipotong. Dan jika Anda mengecilkan kepala, Anda juga akan terpotong. Jadi lebih baik melakukannya dengan cepat. Yangke mengangkat tutup kuali kekosongan ungu. Pada saat itu, aliran cahaya tiba-tiba keluar dari kuali. Itu hanya berputar-putar dan mencoba melarikan diri ke kejauhan. "Kemana Anda akan berlari?" teriak Yangke dan meluruskan tangannya ke arah aliran cahaya. Dengan kecepatan kilat dia menggenggamnya di telapak tangannya. Rasanya selembut batu giok dan dia bisa merasakan perlawanan dan perjuangan yang datang dari telapak tangan. Tetapi itu segera mereda, seolah-olah benda di telapak tangannya telah menerima takdirnya. Yangke kemudian melepaskan tangannya dan melihatnya dengan seksama. Pil perak muda seukuran kelengkeng muncul di hadapannya. Itu tidak harum seperti saat dimurnikan. Bahkan jika Yangke mendekat, dia hanya bisa mencium aroma samar. Tetapi aroma ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan lebih menyegarkan. Lagi pula, ini adalah ramuan tingkat Raja Kekosongan. Di bawah kesadaran ilahi, kekuatan obat ramuan ini memang ramuan tingkat Raja Kekosongan. Meskipun itu hanya pil tingkat rendah, kualitasnya sangat tinggi. Yangke menunjukkan ekspresi senang dan mengamatinya dengan seksama dan tertawa lama. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan pepatah. Pil hanya bisa disebut pil spiritual jika memiliki roh. Jelas, pil spiritual tingkat raja virtual di depannya adalah bukti terbaik. Benang darah emas itu penuh dengan roh, dan binatang buas darah yang berubah dari benang darah emas itu juga penuh dengan roh. Menggunakan binatang buas darah sebagai panduan, memurnikan pil spiritual tingkat Raja Kekosongan tidak mengecewakan Yangke. Jika dia hanya menebak ini sebelum memurnikan, maka ide ini telah dikonfirmasi sekarang. Bagaimanapun, pil tidak akan memiliki roh tanpa alasan. Bahkan, bahan obat tingkat Raja Kekosongan teratas tidak dapat memiliki roh. Kecuali mereka adalah makhluk spiritual surga dan bumi yang memiliki kecerdasan spiritual. Dalam hal ini, gunakan hal-hal spiritual untuk memurnikan dengan panduan pil. Selama ada panduan pil, Yangke dapat memurnikan pil spiritual tingkat Raja Kekosongan. Binatang darah adalah panduan pil dari pil spiritual di tangannya. Yangke juga melihat bahwa binatang darah itu penuh dengan roh dan tiba-tiba menyadari hal ini. Setelah mencobanya, itu benar-benar berhasil. Dia tidak tahu bagaimana alkemis tingkat Raja Kekosongan lainnya membuat pil tingkat Raja Kekosongan. Tetapi metode yang dia pahami benar-benar bagus. Larutan sejati alkimia tidak dengan jelas menunjukkan jalan ini untuknya. Jadi metode ini sepenuhnya ciptaannya sendiri. 1000 alkemis yang memahami larutan sejati alkimia mungkin memiliki 1000 wawasan. Tapi Yangke melihat jalur alkimianya sendiri dari larutan sejati alkimia. Pil di tangannya hanyalah pil Sangking San Yuan yang dapat meningkatkan kultivasinya. Meskipun nilainya tidak tinggi di antara pil tingkat Raja Kekosongan, tapi nilainya tidak buruk. Hanya saja pil ini belum di tingkat surga. Paling tidak itu sedikit sia-sia bagi binatang darah yang dimurnikan dari benang darah emas untuk menjadi panduan pilnya. Meskipun metodenya layak, jika metode ini benar-benar digunakan untuk membuat pil di masa mendatang,
mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi benang darah emas Yangke untuk dikonsumsi. Dan Yangke tidak mampu untuk mengkonsumsinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Yangke tidak puas dengan ini, tetapi berpikir keras. Segera dia punya ide baru. Binatang darah penuh dengan spiritualitas dan memang dapat menjadi panduan ramuan. Benang darah emas murni atau bahkan darah emas milik sendiri juga penuh dengan spiritualitas dan seharusnya dapat melakukan tugas penting ini. Mungkin roh binatang iblis juga dapat melakukannya. Yangke melakukannya begitu dia memikirkannya. Dia segera membuang banyak pikiran yang mengganggu dan mulai memverifikasi ide-idenya. Setengah hari kemudian, pil Sangking Yansuan lainnya lahir di tangan Yangke. Ramuan ini disempurnakan dengan darah emas Yangke sebagai pemandu, menempatkan kedua ramuan itu bersama-sama untuk perbandingan. Yangke tiba-tiba menemukan bahwa efek obat yang terkandung dalam pil Sangking Sanyuan yang disempurnakan untuk pertama kalinya tampaknya sedikit lebih tinggi daripada yang kedua. Setelah menyadari hal ini, Yangke telah membuat rencana dalam benaknya. Namun dia tidak melanjutkannya dan mulai mencari binatang iblis dengan level yang tepat di hutan ini. Sebulan kemudian, Yangke memegang botol giok di tangannya yang diisi dengan ramuan tingkat Raja Kekosongan yang masing-masing berwarna perak muda. Untuk memurnikan sebotol pil Sangking Sanjuan ini, Yangke menghabiskan banyak tenaga. Dia membunuh puluhan binatang iblis di atas level ke-8 sendirian. Setelah percobaannya, dia memastikan bahwa idenya sebelumnya layak untuk memurnikan ramuan tingkat Raja Kekosongan. Tidak perlu menggunakan darah emas sendiri sebagai pemandu ramuan. Setiap eksistensi yang memiliki spiritualitas dan tidak bertentangan dengan bahan obat dapat menjadi pemandu ramuan. Misalnya, roh monster yang memiliki mata iblis penghancur yang terintegrasi dengan kekuatan cahaya ilahi yang mengkilap. Tidak masalah untuk menahan roh monster. Dengan menahan roh monster dari tubuh dan mengintegrasikannya ke dalam bahan obat, ramuan tersebut dapat bersifat spiritual. Namun persyaratan untuk pemandu ramuan dari ramuan tingkat Raja Kekosongan tidaklah rendah. Roh monster level ke-7 sama sekali tidak memuaskan. Level ke-8 biasanya saja dan level ke-9 adalah pilihan terbaik. Jika ada roh monster level ke-10, Yangke merasa bahwa dia dapat memberikan ramuan dengan pola ramuan. Selain roh monster, makhluk spiritual surga dan bumi yang memiliki kecerdasan spiritual juga dapat kompeten untuk peran pemandu ramuan. Berbagai tingkat pemandu ramuan berhubungan langsung dengan kemungkinan keberhasilan ramuan. Setelah banyak kegagalan, Yangke menyimpulkan pengalaman ini. Dan dia memperoleh banyak hal. Setelah sebulan bekerja keras, sebotol ramuan tingkat Raja virtual lahir dan bahan yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi. Ini juga menandai bahwa dia sepenuhnya dipromosikan menjadi alkemis tingkat Raja Kekosongan. Berdiri di puncak jalan alkimia wilayah bintang, metode ini adalah ciptaannya sendiri dan hanya dia yang bisa menerapkannya. Karena sulit bagi orang lain untuk menahan roh monster yang mati dan mengintegrasikannya ke dalam bahan obat. Jadi bahkan jika seseorang mengintip metode alkimia Yangke, mustahil untuk menirunya, kecuali orang itu mempraktekkan teknik rahasia yang sama. Bagaimanapun sublimasi keterampilan alkimia telah memperdalam pemahamannya tentang jalan surgawi dan seni bela diri. Meskipun ranah kultivasinya tidak banyak berubah, kendalinya terhadap kekuatannya sendiri lebih baik dari sebelumnya. Level alkemis telah mencapai level Raja Kekosongan. Langkah selanjutnya bagi Yangke adalah mendalami teknik alkimia. Ia selalu percaya bahwa satu bahan obat hanya dapat dimurnikan menjadi satu pil. Selama bertahun-tahun ia telah melakukannya. Namun penjelasan sebenarnya tentang jalur alkimia mengemukakan pendapat yang berbeda dari Penior. Faktanya, satu bahan obat dapat digunakan untuk memurnikan lebih dari satu pil. Jika Anda kurang beruntung, Anda dapat membuat 3 atau 5 pil.
Jika Anda beruntung, Anda dapat membuat 7 atau 8 pil atau bahkan 10 pil yang paling sempurna. Pendapat ini membuatnya melihat dunia alkimia yang luas lainnya. Namun untuk mencapai prestasi yang luar biasa seperti itu, Anda harus menggunakan teknik khusus untuk memurnikan pil sebelum terbentuk. Ini membutuhkan banyak akumulasi pengalaman yang tidak dapat dilakukan oleh setiap alkemis. Dan teknik alkimia ini membuat Yangke bersemangat. Dulu, ramuan yang dimurnikannya tidak berkualitas tinggi dan bahannya mudah ditemukan. Tidak masalah untuk memurnikan satu ramuan dengan satu bahan, dengan sekte Lingzhou. Sebagai pendukung, Yangke tidak perlu khawatir tentang sumber bahan. Namun sekarang dia sudah menjadi alkemis tingkat raja kekosongan. Bahan untuk memurnikan ramuan tidak hanya sangat berharga dan sulit ditemukan, tetapi juga membutuhkan hal-hal seperti panduan ramuan. Bahkan dengan sekte Lingzhou, sulit untuk menemukan terlalu banyak bahan. Jika dia dapat memurnikan lebih dari satu ramuan dengan satu bahan, maka itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Dia baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat raja kekosongan dan membutuhkan banyak pengalaman. Hanya ketika pengalaman memurnikan ramuan tingkat raja kekosongan telah berkumpul sampai batas tertentu, dia dapat mempelajari hal-hal yang lebih dalam. Setengah bulan kemudian, Yangke kembali ke kota air hijau. Karena dia tidak menemukan Suyan kali ini, jadi dia tidak akan menunda bintang kultivasi ini lebih lama. Dia juga perlu kembali ke benua Tongsuan sesegera mungkin untuk memindahkan kerabat dan teman-temannya di sana ke bintang gelap, untuk memberi mereka lingkungan dan sumber daya kultivasi yang lebih baik. Sesampainya di penginapan tempat Qiantong dan yang lainnya tinggal sebelumnya, Yangke menggunakan pikirannya untuk memindai penginapan dan tidak bisa menahan untuk tidak tercengang. Karena Qiantong dan yang lainnya tidak ada di sana. Penemuan tak terduga ini membuatnya merasa sedikit gugup. Dia bertanya-tanya apakah Qiantong dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Bagaimanapun dia telah setuju untuk menemui mereka di sini ketika dia pergi hari itu. Tapi mana mereka akan pergi? Yangke mengerutkan kening, mengeluarkan kompas komunikasi dan menuangkan pikirannya ke dalamnya. Setelah beberapa saat kompas menyala, gelombang kekuatan spiritual melonjak dari dalam dan Yangke dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya untuk menyelidiki. Setelah memata-matai pesan yang dikirim Qiantong kepadanya, Yangke sangat terkejut. Mereka tidak mengalami kecelakaan apapun. Sebaliknya, mereka sekarang hidup dengan baik dan telah menjadi tetua tamu kota air hijau. Hasil ini sangat mengejutkan Yangke. Setelah menyingkirkan kompas, Yangke bergegas keluar dari penginapan dan menuju ke sebuah bangunan di pusat kota air hijau. Ketika dia sampai di sana, Qiantong dan yang lainnya sudah menyambutnya dengan senyuman. Mereka tidak bertemu selama beberapa bulan dan mereka tidak bertanya kepada Yangke apa yang telah dilakukannya. Yangke disambut di dalam bangunan dengan sangat antusias. Seseorang menyajikan teh dan kemudian dia menjelaskannya kepada Yangke. Ternyata tidak lama setelah Yangke pergi hari ini, penguasa kota-kota air hijau datang mengunjungi Qiantong dan yang lainnya secara langsung. Bagaimanapun jajaran 5 master tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Bahkan di bintang Cuiwi ini tidak ada yang bisa mengabaikannya. Terlebih lagi kota air hijau masih merupakan kota kecil. Di kota itu kecuali penguasa kota dan wakil penguasa kota yang merupakan pejuang tingkat ini, tidak ada master tingkat ketiga lainnya. Qiantong dan yang lainnya tiba-tiba datang ke sini dan penguasa kota air hijau juga bergumam dalam hatinya. Tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Dengan rasa takut di hatinya, dia datang untuk menanyakan tentang tujuan Qiantong dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa Qiantong dan yang lainnya bukanlah prajurit dari bintang Cuiwi, tetapi hanya datang untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah, penguasa kota air hijau menghela nafas lega. Jadi dia segera mengundang Qiantong dan yang lainnya untuk melayani sebagai ketua kota air hijau. Qiantong dan yang lainnya awalnya tidak ingin setuju. Bagi mereka, bintang Cuiwi hanyalah tempat untuk menerobos dan maju.
Lagi pula mereka harus kembali ke bintang gelap di masa mendatang. Jadi tidak perlu melayani sebagai tetua kota di sini. Tidak bertanggung jawab untuk menyetujui dengan gegabah. Tetapi setelah penguasa kota air hijau menjelaskan kepentingan yang terlibat dan memberi tahu Qiantong dan yang lainnya bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam ujian penjara darah dan setiap orang dapat saling membantu pada saat itu. Qiantong dan yang lainnya memikirkannya sebentar dan setuju. Namun mereka tidak setuju dengan posisi tetua, tetapi hanya setuju untuk menjadi pejabat tamu yang menganggur. Dan mereka telah menyapa penguasa kota air hijau, dan mereka akan pergi setelah ujian penjara darah. Namun penguasa kota air hijau juga setuju. Itulah sebabnya mereka tidak tinggal di penginapan, tetapi menetap di tempat yang telah diatur oleh penguasa kota air hijau untuk mereka. Bagaimanapun kita adalah orang luar, jadi wajar saja jika penguasa kota waspada terhadap kita dan ingin memenangkan hati kita. Namun karena dia adalah pejuang asli bintang Cuiwi, dia tahu lebih banyak tentang ujian penjara darah daripada yang seharusnya kita ketahui. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kita untuk bergabung dengannya. Qiantong berkata dengan santai. Iya, Yang mengangguk. Baguslah, ada ular lokal yang menjaga kita. Setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang pengumpulan informasi. Kalian para senior dapat melakukannya sendiri. Tetapi kalian tetap harus berhati-hati dan jangan biarkan penguasa kota air hijau berkomplot melawan kalian. Bagaimanapun, hati orang-orang tersembunyi. Qiantong dan yang lainnya tertawa. Moyu juga berkata, jangan khawatir Master Sekte Yang, meskipun penguasa kota air hijau adalah orang yang cerdik, menurut kontak saya dengannya, hatinya tidak buruk. Dia seharusnya tidak mengabaikan hal-hal yang penting. Selain itu, bahkan jika dia ingin merencanakan sesuatu, dia tidak dapat melakukannya sendiri. Itu hanya terlalu mengkhawatirkan. Yang mengangguk. Baiklah, karena para senior semuanya baik-baik saja di sini, saya bisa pergi dengan tenang. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk kembali? Qiantong menatapnya dengan serius. Saya tidak tahu, setidaknya 1 atau 2 tahun. Paling lama 3 atau 4 tahun. Mungkin saya bisa kembali sebelum ujian penjara darah, dan kemudian saya bisa masuk dan melihat kegembiraan di dalamnya. Yang menyeringai. Itu yang terbaik. Jika Anda ikut dengan kami, saya pikir ujian ini akan jauh lebih aman. Qiantong terkejut. Jelas sangat yakin dengan kekuatan Yangke. Yang lain juga menatap Yangke dan penuh semangat, seolah-olah mereka ingin dia pergi dan kembali sesegera mungkin. Yangke tersenyum, lalu menatap Qian Yue dan berkata, apakah Anda akan kembali ke benua Tongsuan bersama saya atau tinggal di sini? Saya? Qian Yue tampak ragu-ragu. Dia benar-benar tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Benua Tongsuan adalah tanah airnya dan Yangke. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak merindukannya. Dia terpaksa pergi saat itu dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk kembali. Tentu saja dia ingin kembali dan melihat tanah tempat dia dibesarkan. Tapi meskipun pemandangannya tetap sama, tanahnya telah lama berubah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Sekte Es seharusnya tidak ada lagi. Mungkin orang-orang di sana tidak pernah tahu bahwa ada Sekte Es yang pernah berdiri di ladang es yang luas. Saya akan tinggal. Mata Qian Yue yang bingung beransur-ansur menjadi tegas dan dia membuat pilihan. Orang-orang yang berhubungan dengan saya seharusnya berada di wilayah bintang. Jika saya kembali, itu hanya akan menambah kesedihan saya. Jadi saya akan tinggal di sini untuk terus menanyakan berita. Mungkin saya dapat menggunakan waktu untuk mencari tahu beberapa berita. Yangke mengangguk pelan dan tidak membujuknya. Wajar saja jika dia membuat pilihan seperti itu. Kalau begitu, percayakan saja Qian Yue kepada para senior untuk menjaganya dengan baik. Yangke menatap Qiantong dan yang lainnya. Jangan khawatir, dengan kami di sini tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Lagi pula Master Alam Raja Kekosongan jarang ada dimanapun.
Qiantong tertawa pelan. Meskipun ada musuh di alam Raja Kekosongan biasa, dengan 5 orang yang bekerja sama diperkirakan hanya sedikit orang yang berani membuat masalah. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Master Sekte Yang, selamat jalan dan segera pulang. Mo Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, hati-hati di jalan. Yang Xiuju juga menatap Yang Ke. Mendengar itu Yang Ke mengangguk. Dia tidak tinggal lama di kota air hijau. Setelah mengetahui bahwa Qiantong dan yang lainnya aman dan sehat, dia berangkat keesokan harinya. Dia memulai perjalanan kembali ke kampung halamannya. Dia mengendarai kapal bintang keluar dari bintang Cuiwi. Kemudian dia melepaskan kapal perang dari Mutiara Qianjue. Setelah para murid siap, kapal perang dengan cepat berlayar ke langit berbintang. Dan Yang Ke penuh dengan gairah saat itu. Dia menerobos ke wilayah bintang dan kultivasi memasuki alam suci. Sudah puluhan tahun sejak dia berpisah dengan teman-teman lamanya, dia tidak tahu bagaimana mereka hidup dalam beberapa dekade ini. Dan apakah ada yang terjadi? Memikirkan hal ini, suasana hati Yang Ke berfluktuasi dan dia tiba-tiba merasakan kerinduan. Perasaan ini menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu. Dia membiarkan kapal perang kembali di sepanjang jalan yang telah dia lalui tahun itu. Merasakan perubahan dalam keadaan pikirannya dan membiarkan naik turun di hatinya memadat dan tenang. Keadaan pikirannya menjadi kokoh tanpa dia sadari. Melihat ke belakang tiba-tiba dia bukan lagi anak muda seperti dulu. Sekarang dia memiliki basis kultivasi yang kuat dari tingkat kedua, dari alam kembali kekosongan. Eksistensinya yang tak terkalahkan di bawah alam Raja Kekosongan dan dia memimpin Sekte Lingso. Di bintang gelap, dia hanya kalah dari 1 orang dan di atas 10.000 orang. Punggungnya tegak seperti lembing dan ekspresinya bangga dan tegas. Perlahan dia menoleh dan melihat ke satu arah seolah-olah dia telah merasakan sesuatu dan pikiran ilahnya juga menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang indah tercetak dalam pengamatannya. Bintang-bintang besar dan tak tertandingi dengan atribut energi yang berbeda mengelilingi bagian tertentu dari langit berbintang. Dan di tengah kehampaan, sesuatu tampaknya memanggil Yang Ke. Meskipun dia berada ribuan mil jauhnya, dia masih bisa merasakannya. Jurang kekacauan. Saat dia benar-benar telah tiba di sini, Yang Ke tiba-tiba kembali sadar dan menyadari bahwa dia telah mengalir dengan tenang di sungai waktu yang panjang. Dan setelah melupakan perjalanan waktu itu, adalah pemberhentian pertama Yang Ke ketika dia pertama kali memasuki wilayah bintang. Ini adalah area yang paling berbahaya dan tidak dapat diprediksi di seluruh wilayah bintang. Di tempat yang tampaknya damai dan indah itu, ada bahaya yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan manusia. Dan itu adalah badai kekacauan. Berkali-kali lebih menakutkan daripada badai wilayah bintang. Mereka dapat menelan kapal perang. Yang Ke ditelan oleh badai kekacauan di sini dan hanyut ke benua gantung, di mana ia bertemu dengan orang kuat seperti leluhur hantu dan belajar tentang hal-hal menakjubkan di wilayah bintang. Ia tidak tahu banyak tentang misteri ini pada waktu itu, tetapi sekarang setelah kekuatannya meningkat dan cakrawalanya meluas, ia telah memahami beberapa misteri di sini. Pengumpulan energi yang membuat orang merasa berdebar-debar dapat memapatkan suatu ruang dan membuatnya mustahil untuk menemukannya. Pecahnya badai kekacauan adalah kunci untuk membuka pintu di ruang ini. Di tengah jurang kekacauan ada antarmuka kecil yang tersembunyi. Dan itu adalah benua gantung. Ketika Yang Ke memimpin leluhur hantu dan yang lainnya untuk meninggalkan benua gantung, ia meninggalkan seutas pikiran ilahi dan meletakkannya di pusat bawah tanah benua gantung. Karena ada energi yang sangat besar di sana, dan Yang Ke menduga bahwa itu adalah asal mula benua gantung. Saat itu kekuatannya masih rendah, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Sekarang ketika dia melewati tempat ini, benang kesadaran ilahnya itu segera terhubung dengannya, seolah memanggilnya untuk masuk. Namun Yang Ke tidak menanggapinya. Meskipun kekuatannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dia tidak cukup sombong untuk memurnikan bola energi itu.
Jika esensi bintang begitu mudah dimurnikan, maka leluhur hantu tidak akan terperangkap di dalamnya selama 2000 tahun. Jadi dia masih perlu menunggu sampai kekuatannya menjadi lebih kuat sebelum melakukan upaya ini. Pada saat ini, kapal perang itu tidak melambat dan segera meninggalkan jurang kekacauan dan langsung menuju ke lokasi benua Tongsuan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.